Bapak, Ibu, saudara sekalian yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dengan kami. Saya Hari Lee, Gembala Sidang Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini, hari Minggu, tanggal 27 Februari tahun 2022, minggu terakhir dalam bulan Februari. Dan hari ini, kita akan membahas hidup bagaikan rumput, yang akan kita ambil dari Yesaya pasal yang ke-40 ayat 1 sampai dengan ke-8. Mari kita berdoa. Maha besar Engkau Tuhan, Maha pemurah, Maha pengasih, Maha penyayang, berlimpah kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami ingin belajar sebagian daripada kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami, dan lebih daripada itu, tolong kami agar kami dapat menjadi pelaku kebenaran firman-Mu, setia kepada Engkau, sampai Kau datang lagi dan kami bertemu dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucapkan syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada kitab Yesaya pasal yang ke-40 ayat 1 sampai dengan 8. Yesaya pasal yang ke-40 ayat 1 sampai dengan ke-8. Akan saya bacakan bagi kita sekalian bersama-sama. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikianlah firman Tuhan, firman Allahmu. Tenanglah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya, bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ayat yang ketiga, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Ayat yang keempat, setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Ayat yang kelima, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ayat yang keenam, ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Itu yang harus diserukan oleh Yesaya. Ayat yang ketujuh, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Ayat yang ke-8, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Artinya, sekali Tuhan berfirman, tidak akan kembali kepada Dia dengan sia-sia sesuai dengan Yesaya 55:11, tapi siap melakukan segala sesuatu yang disuruhkan kepada firman itu, dan ia akan berhasil. Nah, karena kecepatan layu, rumput di musim kering di Palestina, Alkitab seringkali memakai rumput sejenis ini sebagai kiasan. Kiasan apa? Akan singkatnya hidup di dunia ini. Seperti yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-37, Mazmur pasal yang ke-37 ayat 1 dan 2. Nah, Mazmur 37 ayat 1 dan 2 ini berkata seperti ini. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang yang berbuat curang. Ayat yang kedua, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Rumput menjadi lambang singkatnya kehidupan. Seperti yang kita baca dalam Yesaya 40 ayat 6-8 tadi. Karena itu tidak ada sesuatu apapun yang kita miliki dunia ini yang dapat kita banggakan, karena segala sesuatu yang terlihat di dunia ini hanyalah sementara sifatnya.
Tidak ada yang kekal. Matius 24:35 mengatakan, langit dan bumi berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Karena itu mari kita pegang firman Tuhan yang kekal. Dan firman Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri, berdasarkan Yohanes 1 ayat 1. Dan dia menjadi manusia, Yesus Kristus dalam ayat 14. Diam di tengah-tengah kita. Jadi rumput dan bunga ini melambangkan kerapuan daripada manusia itu sendiri. Hidup mereka sementara. Dalam 3 bulan terakhir, keluarga kami kehilangan 2 orang yang kami kasihi. Tanggal 26 November, Mama mertua, Mama Cilina, pergi ke rumah Bapak. Tanggal 20 Februari, yang baru lalu, cici saya pulang ke rumah Bapak. Kita melihat sebentarnya waktu. Cepat sekali. Seperti seakan-akan kemarin saya baru melihat dia. Saya masih kanak-kanak. Dia merawat. Dia memasak, dia mencuci, dia melakukan segala sesuatu bagi keluarga. Hari ini dia sudah tidak ada. Hidup manusia itu bagaikan rumput dan bagaikan bunga. Hari ini ada, besok layu. Kita perlu mengerjakan segala sesuatu yang dapat kita kerjakan bagi sesama selama kita ada di dunia ini. Supaya jangan timbul penyesalan setelah yang kita kasihi tidak ada di dunia ini lagi. Saya lebih memilih I put others before myself. Ini penting banget. Apa arti rumput menjadi kering dan bunga menjadi layu, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya? Tertulis dalam Yesaya 40 ayat 8 tadi. Dalam Yesaya 40, Tuhan menyampaikan pesan harapan dan penghiburan kepada umatnya. Janjinya adalah bahwa bahkan selama penawanan yang diprediksi di Babel, Gembala Agung Israel dan Tuhan dari semua ciptaan akan menepati janjinya untuk menghibur dan menyelamatkan umatnya. Dia membandingkan antara hidup manusia yang singkat ini seperti bunga yang layu, rumput yang kering, tapi firman Tuhan itu tidak mengalami kekeringan atau kematian ini, dia kekal. Artinya Nabi Yesaya menyampaikan Tuhan berjanji, dia melakukannya. Engkau memang berada di pembuangan, tapi tangan Tuhan akan membawa engkau keluar kembali dari Babel, tempat pembuangan itu untuk menikmati janji Tuhan yang kekal ini. Luar biasa sekali janji ini. Nabi Yesaya menyatakan rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Artinya firman Tuhan tidak pernah akan gugur. Sekali Tuhan berbicara, pasti digenapi. Hanya kita manusia tidak sabar menunggu firman tersebut digenapi di dalam kehidupan kita. Karena kita sifatnya instan. Berbeda dengan Tuhan, ada saat dan waktunya di dalam hal ini. Nah, karena kita bukan Tuhan, kita harus taat dan menunggu sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Saatnya. Saat itu terjadi maksudnya adalah sebuah keindahan semata-mata di dalam kehidupan kita. Israel akan dipangkas seperti rumput. Orang-orang itu seperti bunga yang layu dan jatuh ke tanah. Semua orang, kata Alkitab, seperti rumput. Jelas Yesaya. Dan semua kesetiaan mereka seperti bunga di ladang. Layu. Begitu masalah ada, gugur kesetiaannya. Padahal loyalitas itu memegang peranan penting di dalam kehidupan kekristenan kita, karena pada saat yang sama Alkitab berkata, pada saat Yesus Kristus datang kali keduanya di dunia ini, adakah dia menemukan iman di dunia ini? Menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan itu. Kalau terhadap sesama manusia aja kita telah tidak dapat menunjukkan kesetiaan, bagaimana kita dapat menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan yang tidak terlihat dan tidak teraba ini? Rerumputan menjadi kering dan bunga-bunga gugur karena nafas Tuhan bertiup ke atas mereka. Sesungguhnya manusia adalah rumput seperti yang tertulis tadi yang kita baca dalam Yesaya 40 ayat 6 dan 7. Bahkan negara-negara seperti Asyur dan Babel, setelah mereka memenuhi
Tujuan mereka akan memudar ketika Tuhan mengembusi mereka. Begitu diberkati, manusia menghilang. Lupa Tuhan. Baru muncul lagi pada saat masalah ada. Ini problem pada manusia. Masalahnya bukan pada Tuhan. Masalahnya pada manusia yang tidak setia dan tidak dapat bersabar. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Jangan, kata Alkitab. Ayat yang kedua. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Seperti yang disampaikan firman Tuhan tadi yang kita baca dalam Mazmur 37 ayat 1 dan 2. Melalui Nabi Yesaya, Allah berjanji kepada Israel bahwa apapun yang terjadi, Dia, Tuhan, tetap mengasihi mereka dan akan mengampuni mereka. Umat Tuhan dapat mengandalkan Tuhan dan firman-Nya untuk penghiburan, karena janji-janjinya dapat diandalkan dan janji itu kekal selamanya. Yahweh telah bersumpah untuk membawa pemulihan dan keselamatan bagi Israel. Firman Tuhan akan digenapi dan kekal selama-lamanya. Janji Tuhan dapat dipercaya. Janji Tuhan tidak pernah gagal, bahkan di saat-saat terburuk sekalipun. Kita perlu menunggu sampai janji Tuhan digenapi. Kitab suci sering mengkontraskan kekekalan Allah dan firman-Nya dan ketidakkekalan kehidupan manusia. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Itu tertulis dalam Mazmur 90. 296. Nah, di ayat ke-6 yang terakhir dari Mazmur 90 ini, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh. Di waktu petang lisut dan layu. Ingat Yunus, Tuhan menumbuhkan pohon jarak dan atas penentuan Tuhan layu di petang hari Tuhan mengirim ulat. Yunus marah. Dan Tuhan katakan, "Kenapa kamu marah? Kamu tidak mengambil bagian di dalam pertumbuhan dan kematian daripada pohon jarak ini. Aku yang membuat segala sesuatu yang terjadi. Kalau engkau begitu kecewanya karena engkau tidak mendapatkan keuntungan untuk berteduh daripada pohon jarak ini, bukankah aku lebih harus memperhatikan orang-orang di Niniwe yang tidak mengetahui perbedaan antara tangan kiri dan tangan kanan mereka? Mereka juga manusia yang diciptakan segambar seturut dengan rupa Allah itu sendiri. Harus diperhatikan. Karena itu belas kasihan kita harus lebih lagi terutama ditujukan kepada orang-orang yang berada di luar Tuhan. Karena jika mereka meninggal, mereka mati di dalam kekekalan lautan api neraka. Injil perlu diberitakan. Kabar baik bagi orang percaya adalah bahwa kasih setia Tuhan dan keselamatan yang dijanjikan akan bertahan selamanya bagi mereka yang menghormati Tuhan dan firman-Nya. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 103 ayat 15-18. Adapun manusia dikatakan di sini, hari-harinya seperti rumput. Ingat lagi, hari-hari manusia seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. 16. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. 17. Tetapi kasih setia Tuhan, ingat, kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu. 18. Bagi orang-orang yang berpegang pada apa? Bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Orang yang setia kepada Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan, menjauhkan diri daripada kejahatan, Tuhan juga akan memberkati orang-orang seperti itu. Sebagian dari orang-orang yang ada pada hari ini, yang kita lihat, yang kita jumpai, maupun yang tidak kita kenal atau tidak pernah kita jumpai dalam kehidupan ini, hari ini ada, besok mereka pergi. Tuhan selalu menepati janjinya, dan apa yang dikatakannya akan digenapinya, bahkan pasti digenapinya. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit,
dan tidak kembali lagi ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Yesaya 55, 10 dan 11. Jadi sekali firman itu keluar daripada mulut Allah, tidak akan kembali kepada Allah itu sampai melakukan segala sesuatu yang diperintahkan kepada firman itu. Dan itu akan terjadi. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Dapat dipahami dalam ayat-ayat seperti Bilangan 23 ayat 19. Apa yang dikatakan Bilangan 23 ayat 19 adalah Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan Allah berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak mendapatinya? Tidak, kata Yosua 21 ayat 45. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Allah bukannya tidak dapat diandalkan, mudah goyah, dan berubah pikiran. Allah memiliki karakter yang konsisten. Ia setia kepada janji dan komitmennya. Karena firman Allah kekal selamanya, maka segala sesuatu yang tertulis dalam Alkitab masih tetap relevan dan berlaku sampai hari ini and beyond. Namun sifat Allah ini tidak menutup kemungkinan. Ya, dia setia, dia melakukan apa yang diperintahkannya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa Tuhan dapat mengubah pikiran atau rencananya sesuai dengan situasi tertentu. Misalnya ya, kapan dia merubah ini? Kadang-kadang Allah mengubah rencananya mengenai hukuman sebagai tanggapan atas doa syafaat umatnya yang setia, atau sebagai tanggapan atas pertobatan orang fasik. Yunus 3 ayat 1-10, Yunus 4 ayat 2. Saat orang bersyafaat, terjadi pertobatan, terjadi perubahan, Tuhan merubah hukuman yang tadinya dijanjikan. Ingat tentang Niniwe. Yunus menolak untuk pergi memberitakan firman Tuhan. Akhirnya, setelah dimakan ikan besar, entah ikan apa tidak disebutkan di dalam Alkitab, manusia yang mereka itu ikan paus. Nggak disebutkan kok. Cuma disebutkan ikan besar. Itu aja. Jangan katakan apa yang tidak tertulis di dalam Alkitab. So simple. Ikan besar, kemudian dia dimuntahkan, baru dia sadar. Baru dia mau melakukan. Baru dia mau memberitakan firman Tuhan. Tujuan Tuhan baik, yaitu supaya orang-orang di Niniwe ini sebelum dihancurkan kotanya diberi kesempatan untuk bertobat. Nah, singkat cerita, pada waktu Yunus memberitakan firman Tuhan, mereka bertobat. Akhirnya Tuhan tidak jadi menghukum kota Niniwe. Karena kasih anugerahnya. Yang marah justru Yunus, kok nggak jadi dihukum? You see, manusia sifatnya seperti gitu. Harusnya dia bersyukur karena orang-orang tersebut mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan kehidupan kekal. Tidak jadi dihukum karena mereka bertobat. Gambaran rumput dan bunga yang dipakai melambangkan betapa rapuhnya kehidupan manusia tersebut. Namun firman Tuhan kekal selamanya. Karena itu kita yang rapuh ini ibarat rumput yang kering dan bunga yang layu diajak untuk berpegang kepada kebenaran firman Tuhan dalam kerapuhan kita, agar kita dapat menikmati firman-Nya yang kekal, dan firman itu adalah Allah itu sendiri, supaya kita dapat menikmati kekekalan itu bersama dengan Tuhan, sekalipun kita dilambangkan sebagai rumput yang kering dan bunga yang layu. Inilah bedanya antara kita dan malaikat. Malaikat sekali berdosa, tidak ada kesempatan untuk bertobat. Manusia karena diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, diberi kesempatan. Selama kita masih hidup, selama kita masih bernafas, selama dalam bernafas tersebut, kita masih sadar, bukan sudah koma, pingsan dan sebagainya. Tapi dalam keadaan yang
masih sadar, masih memiliki logika, bertobat, itu yang memutuskan kita dari hubungan kejahatan yang ada. Karena melalui pertobatan, kita akan menghasilkan buah pertobatan yang seiring, sesuai dengan pertobatan itu. Manusia itu seperti rumput yang layu dan bunga yang layu. Kemuliaan apapun yang kita miliki akan segera hilang. Tetapi jika fondasi kita didasarkan pada batu karang yang kokoh dari firman Tuhan yang tidak pernah gagal, maka masa depan kita akan terjamin selamanya. Luar biasa. Kekayaan kita tidak menjamin masa depan kita. Apa yang kita miliki dunia ini tidak kita bawa masuk ke alam baka, tertinggal, dinikmati oleh orang lain setelah kita. Itulah Raja Salomo mengatakan di dalam kitab apa itu namanya itu? Pemendat lupa saya dari kepala saya. Kitab pendeta yang lupa ini Bapak Ibu saudara sekalian. Pengkhotbah, kitab Pengkhotbah. There we go. Di dalam kitab Pengkhotbah, dia yang mengatakan semuanya itu sia-sia. Segala sesuatu dia sia-sia. Yang satu yang berusaha mengumpulkan, yang lain menghabiskan, menghambur-hamburkan di dalam kesia-siaan. Kemuliaan apapun yang kita miliki akan segera hilang. Tetapi jika fondasi kita didasarkan pada batu yang kokoh dari firman Tuhan yang tidak pernah gagal, maka masa depan kita akan terjamin selamanya. Baca di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27. Sadar akan kerapuan kita sebagai manusia layaknya rumput dan bunga yang segera layu dan dibuang, maka justru dalam kerapuan kita sebagai manusia, kuasa Allah dapat bekerja, sehingga kuasa dan kekudusan Allah tersebut dapat bekerja dalam bejana tanah liat yang rapuh ini, seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Orang Kristen adalah bejana-bejana tanah liat karena semua manusia memang diciptakan dari debu dan tanah ini, yang kadang-kadang mengalami kesedihan, air mata, kesusahan, kebingungan, kelemahan, ketakutan, dan lain-lain sebagainya. Namun, oleh karena harta surgawi yang ada dalam diri orang-orang yang berharap kepada Tuhan ini, maka mereka tidak dapat dikalahkan karena selalu ada harapan yang diberikan Tuhan di dalam firman-Nya. Kekristenan bukan hal menyingkirkan kelemahan, bukan juga semata-mata manifestasi kuasa ilahi, tetapi kekristenan adalah manifestasi kuasa ilahi melalui kelemahan manusia, supaya nyata di dalam kerapuan manusia, Allah yang kuasanya tidak terbatas itu dapat dinikmati oleh setiap daripada kita yang berharap kepadanya. Ini berarti bahwa di dalam setiap penderitaan, kita bisa menjadi lebih daripada pemenang oleh karena kuasa dan kasih Allah dalam Roma 8 ayat 37. Dan dalam kelemahan, kesusahan, dan penderitaan kita membuka peluang untuk menerima kasih karunia Kristus yang berlimpah-limpah dan mengizinkan kehidupannya, yaitu kehidupan Kristus ini dinyatakan di dalam kehidupan kita melalui tubuh kita yang rapuh ini. 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 11, 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Bukan hanya kuasa yang kita terima dari Yesus, tapi juga kekudusan diperhitungkan kepada kita dalam Yesus Kristus, sehingga di dalam kelemahan kita, kuasa Allah dapat bekerja secara bebas dalam kekudusannya. Apakah jalan kudus itu? Seperti yang disampaikan oleh Yesaya 35:8, jalan kudus itu apa? Ungkapan khusus jalan kudus hanya ditemukan sekali dalam Alkitab, dalam kitab suci.
yaitu dalam Yesaya 35. Dalam pasal ini, dalam pasal 35 kitab Yesaya ini, Tuhan berjanji bahwa di masa depan tanah Israel akan diberkati dengan kesuburan, dan padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Ayat 2, seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak. Ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemudian kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan. Semarak Allah kita. Yesaya 35 ayat 1 dan 2. Nubuatan Yesaya tentang kerajaan Mesias juga mendorong yang lemah dan takut menjadi kuat. Karena Tuhan akan datang dengan pembalasan untuk menyelamatkan umat Israel yang telah tertindas. Yesaya 35 ayat 3 dan 4. Kehadiran Tuhan ini merupakan jaminan, membuat dorongan, membangkitkan semangat. Seperti presiden daripada Ukraina yang datang dan turun ke jalanan, menyokong umatnya bahu-membahu bersama dengan rakyatnya yang ada di sana, menimbulkan harapan, menimbulkan semangat juang untuk tidak menyerah, tapi berjuang sampai titik darah terakhir. Nah, Allah juga hadir bersama kita dengan mengutus anaknya, berdampingan dengan kita, kita ditemani oleh firman-Nya. Ini yang mendorong kita untuk tetap memiliki pengharapan, memiliki sukacita, sampai kita berjumpa kembali dengan Tuhan itu pada saatnya. Akan ada kegembiraan dan sorak-sorai sukacita ketika Sion yang dipulihkan. Mereka akan melihat kemuliaan Allah, mengalami hadirat Tuhan, dan dibimbing serta dilindunginya. Presiden ini pun memberi pengarahan kepada rakyatnya, bukan? Dia tidak melarikan diri, dia tidak bersembunyi, tapi dia ada di sana. Pada saat mereka melihat presiden mereka ada bersama-sama mereka, mereka tahu apa yang mereka kerjakan, semangat juang mereka naik, keberanian mereka meningkat, mereka tidak menyerah. Allah melalui firman-Nya menemani kita setiap hari, membangkitkan semangat yang padam. Tuhan juga mengatakan, buluh yang terkulai, sumbu yang pudar tidak dipadamkannya. Luar biasa sekali janji Tuhan. Sekalipun kita lagi susah, mungkin kita patah semangat, Tuhan tidak memudarkan itu, tidak memadamkan semangat kita. Dia hadir melalui firman-Nya. Kita hanya perlu melihat, membaca, mendengarkan, merenungkan firman ini. Dan semangat kita akan bangkit kembali. Pada saat kerajaan didirikan, Nabi Yesaya menubuatkan dalam Yesaya 35 ayat ke-8. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Ya sudah pastilah, namanya juga jalan kudus. Pasti orang yang tidak kudus tidak dapat berada di sana. Jalan raya kekudusan tidak perlu menjadi jalan raya literal dalam pengertian huruf-huruf demikian. Inti dari nubuatan itu adalah bahwa Tuhan akan menghilangkan semua rintangan dan memuluskan jalan bagi umatnya. Memungkinkan mereka untuk mengakses berkat-berkat kerajaan. Dengan pengertian lain, usaha manusia untuk meluruskan kehidupannya, membenarkan kehidupannya dengan segala tata cara filosofi manusia. Sedekah, berpuasa, dan sebagainya. Tidak memungkinkan manusia tersebut menjadi kudus tanpa Kristus. Dengan demikian kekudusan manusia diperhitungkan karena mereka percaya kepada Kristus. Artinya, kita dibenarkan, dikuduskan di dalam Yesus Kristus. Bukan karena kita kudus. Beberapa menunjuk pada penggenapan nubuat ini sebagai kembalinya orang-orang Yahudi dari penawanan di Babel dan Persia. Tetapi bahasa Yesaya 35 memberikan konteks yang lebih luas daripada itu, termasuk penyembuhan fisik dan berkat lingkungan. Diteruskan di dalam Yesaya 35 ayat 5-7. Jalan kudus juga dapat dilihat sebagai jalan yang mengacu pada Yesus sebagai jalan yang merupakan jalan
yang merupakan jalan anugerah yang berdaulat, yang menebus kita dari dosa, seperti tertulis dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kekudusan kita dengan demikian diperhitungkan melalui Yesus yang adalah jalan kudus. We are justified in Him. Kita dibenarkan di dalam Dia, sehingga kekudusan Kristus diperhitungkan bagi kita. Karena kekudusan kita menurut Alkitab dikatakan tidak lebih daripada secarik kain kotor. Kalau dalam bahasa Inggris dia menggunakan perkataan karpet, tidak lebih daripada karpet kotor. Filthy rags dikatakan di dalam hal ini. Jalan kudus memiliki 3 karakteristik penting. Apa itu 3 karakteristik penting? Yang pertama diketemukan dalam Yesaya 35 ayat 8. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebut jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya. Karena itu kita diajak untuk merenungkan firman Tuhan dan menyelidiki kehidupan kita supaya kita dapat bertobat dan menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan itu. Dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Artinya dalam hal ini adalah orang-orang yang di dalam kebodohannya menolak Kristus atas pilihan mereka. Ya, kalau mereka yang menolak, pasti mereka tidak berjalan di sana. Karena tidak berjalan di jalan tersebut, ya tidak akan sampai ke tempat tujuannya. Surga. Nah, jalan kudus adalah tempat kekudusan. Itu disediakan bagi mereka yang benar di mata Tuhan dan dibenarkan di dalam kuasa darah Tuhan Yesus. Yaitu bagi mereka yang percaya kepada Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Tidak seorang pun yang memasuki kerajaan akan menjadi bodoh atau berdosa. Mereka nggak mau ikutan dunia. Mereka tidak mau ikut untuk mengambil bagian dalam hidup sengaja, hidup di dalam dosa. Itu kebodohan. Karena tahu kebenaran dan melakukannya jauh lebih baik daripada mengetahui kebenaran dan tidak melakukannya. Hanya Kristus yang menyediakan jalan kekudusan. Akulah jalan kebenaran dan hidup, kan? Setelah menukar kebenarannya yang sempurna dengan dosa kita. Dia mati pada posisi kita. Kebenarannya diperhitungkan kepada kita. Memampukan kita untuk menjadi kudus. Bukan karena kita kudus, tapi karena kekudusan Kristus diperhitungkan kepada kita. Sama seperti Dia adalah kudus. Jalan raya disediakan untuk umat Tuhan saja, yaitu mereka yang percaya kepada Tuhan. Ada orang berkata, yang nggak adil dong. Kok bisa nggak adil ya? Ini kan pilihan. Kalau kamu mau diperhitungkan sebagai anak Tuhan, ya kamu harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kamu. So easy. Yang kedua, jalan kudus adalah tempat yang aman. Disediakan bagi orang-orang yang ditebus Tuhan. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas, tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Ayat 10. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Yesaya 35, 9 dan 10. Dituliskan memang, pada saat kita sudah berada di surga, tidak ada lagi air mata. Air mata kita sudah dihapus habis. Yang adalah sukacita abadi yang kita alami setiap detik di dalam kekekalan tersebut. Berbanding dengan siksaan api neraka karena tidak percaya kepada Kristus. Pikirkan baik-baik selama masih ada kesempatan. Selama masih hidup saja, beberapa detik aja kita menghindar daripada terbakar. Kita nggak mau sengaja memasukin tangan kita, meletakkan tangan kita di atas kompor api yang membara. Kenapa mau dibakar di dalam neraka? Ini dikatakan tadi sebuah kebodohan. Pikirkan ini baik-baik. Tidak ada orang jahat di sana yang dilambangkan dengan singa dan binatang buas yang diizinkan di jalan raya. Nggak ada di surga orang jahat. Orang-orang tebusan Tuhan akan berjalan di sana dengan damai dan aman. Kita takut pergi ke daerah-daerah yang banyak kriminalnya. Kita menghindari.
Kok mau masuk neraka? Di mana hanya ada kejahatan di sana, dipimpin oleh Lucifer. Kok mau? Cobalah pikirkan akan logika seperti ini. Dikatakan oleh Alkitab di surga nggak ada hal seperti demikian. Pikirkan baik-baik ini sebelum terlambat. Karena umur kita nggak tahu kapan berakhir. Nggak tahu. Karena itu selagi ada kesempatan, gunakan dengan sebaik-baiknya, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Poin yang ketiga adalah jalan raya kekudusan akan menjadi tempat sukacita. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Surga. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Jelas dong. Di surga, sukacita abadi. Kalau di dalam neraka, penderitaan abadi. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Nggak ada lagi. Mama Celina dan kakak saya sudah mengalami ini di surga. Suatu saat kita akan bertemu atas penentuan Tuhan. Sama seperti tawanan tebusan akan kembali dengan sukacita dari Babel. Semua yang disebut Tuhan akan memasuki kerajaan 1000 tahun dengan bersukacita. Milenial, masa damai, di mana iblis dikurung selama 1000 tahun ini. Seperti yang telah saya sampaikan beberapa minggu yang lalu. Dan setelah masa 1000 tahun ini berlalu, iblis dilepaskan untuk sementara waktu. Nah, perhatikan baik-baik. Pada waktu iblis dilepaskan, orang-orang yang telah menikmati damai sejahtera bersama dengan Kristus selama 1000 tahun masa damai ini, herannya secara sadar memilih untuk mengikuti iblis yang barusan saja dilepaskan. Nah, Alkitab berkata, nah pada waktu itu mereka dibuang di dalam the lake of fire, di dalam lautan api yang kekal. Tidak ada kesempatan lagi. Karena itu jangan kita menjadi bodoh dan disesatkan. Karena memang Alkitab berkata, jika memungkinkan, orang-orang pilihan pun akan disesatkan. Karena itu Alkitab bertanya, masihkah Allah menemukan iman di bumi ini? Karena itu jangan mau disesatkan, tetap beriman kepada Kristus. Haleluya. Perkataan Yesaya tentang jalan raya muncul lagi dalam Yesaya 40 ayat yang ketiga. Mengacu pada kedatangan pertama Mesias. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, nubuat ini digenapi oleh Yohanes Pembaptis. Lihat Matius 3:3 nanti. Tanpa kedatangan Yesus sebagai manusia untuk membayar upah dosa manusia, nasib manusia yang bagaikan rumput yang kering dan bunga yang layu akan berakhir dalam kekekalan lautan api neraka. Yesaya adalah seorang nabi yang tinggal di Yerusalem sekitar 700 tahun sebelum kelahiran Yesus juru selamat kita. Dia, Nabi Yesaya, menulis banyak hal tentang peristiwa penting yang belum terjadi sehubungan dengan kedatangan Mesias, Yesus Kristus. Nubuat tentang Mesias ini digenapi dalam kehidupan Yesus Kristus sesuai dengan nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yesaya yang lahir 700 tahun sebelum kelahiran Yesus Kristus. Nubuatan itu secara teknis dimulai dari akhir Yesaya pasal yang ke-52 tetapi mencakup keseluruhan kitab Yesaya pasal 53. Kehidupan manusia yang rapuh ini yang digambarkan sebagai rumput kering dan bunga yang layu sesungguhnya membutuhkan juru selamat yang dapat memberikan kehidupan kekal bagi semua orang percaya kepadanya di dalam kerapuhan kita sebagai manusia. Bunga dan rumput yang dilanda kekeringan akan segera layu dan kering, yang nggak ada air. Mereka membutuhkan air dan tanah di mana mereka bertumbuh harus gembur agar mereka dapat bertumbuh dengan sehat. Pada saat Yesus lahir di Bethlehem, dunia sedang dilanda kekeringan rohani. Antara Maliaki dan Yohanes Pembaptis berlangsung 400 tahun tanpa Tuhan berbicara sepatah kata pun. Tanpa Tuhan berbicara dapat dibayangkan betapa keringnya kehidupan rohani pada saat itu.
Setelah 400 tahun, Tuhan menghentikan keheningannya dengan menampilkan seorang anak muda bernama Yohanes, yang kemudian lebih dikenal dengan julukan Yohanes Pembaptis, yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias dengan mengajak orang-orang bertobat dan berbalik dari jalan yang jahat dan menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. It took 400 years. The Bible says the 400 silent years until God rose up after 400 years. A young man, John, known by the name John the Baptist, who shared the good news, asking people to repent and to bear the fruit that remains, to bring glory to the one, Jesus Christ. Yesus sang air hidup adalah jawaban terhadap tanah yang gersang. Mesias yang telah begitu lama dinanti-nantikan. Apa artinya menjadi tunas dari tanah kering? Yesaya 53 adalah salah satu nubuatan mesianis yang paling mendalam, karena daftar rinciannya yang tidak diragukan lagi digenapi di dalam Yesus Kristus. Salah satu perincian itu ditemukan dalam kitab Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang kedua. Saya kutipkan bagi kita bersama-sama, saya baca. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Nabi Yesaya dalam hal ini menggunakan metafora tunas dari tanah kering untuk menekankan kondisi yang tidak menguntungkan di mana Mesias akan muncul dan kurangnya daya tarik fisik yang akan dimilikinya. Dia tidak akan cocok dengan stereotip para pemimpin Yahudi sebelumnya. Dia tidak tampan seperti Daud, 1 Samuel 16 ayat 12, atau tinggi dan mengesankan seperti Saul, 1 Samuel 9 ayat 2. Tunas dari tanah kering tampaknya tidak memiliki banyak peluang. Tampaknya tidak memiliki kehidupan di dalamnya sama sekali. Namun, Tuhan dapat membuat bola lampu yang tidak aktif menghasilkan keindahan yang luar biasa. Dia ibarat cahaya yang bersinar di dalam kegelapan yang paling pekat. Luar biasa. Itulah poin yang Yesaya buat ketika dia membandingkan Mesias yang akan datang dengan tunas yang muncul dari tanah yang kering. Dari tanah yang kering, yang tidak ada harapan, dia bertunas, berbunga, muncul. Seperti di dalam kegelapan, ada secercah cahaya. Orang bukan lagi tertarik kepada penampilan fisik, tetapi kepada keselamatan, kepada pengharapan yang ditawarkan kepada dunia yang telah kehilangan harapan pada waktu itu. Bayangkan, 400 tahun Allah berdiam diri karena kejahatan manusia. Tuhan datang ke bumi dalam rupa manusia. Filipi 2 ayat 5-8. Dia tidak dilahirkan di istana atau muncul di antara para elit agama. Dia datang tanpa kemagahan dan keadaan tempat ia dilahirkan pun tidak menunjang. Dia dilahirkan di kandang domba. Kedatangannya ibarat tanaman yang lambat bertumbuh dan berkembang, dan karena itu diabaikan. Allah mengutus putranya melalui seorang wanita sederhana, tapi justru karena diabaikan, dia diibaratkan seperti tunas yang bertumbuh dari tanah yang kering, muncul, bertunas, membawa harapan. Luar biasa. Allah mengutus putranya melalui seorang wanita sederhana di wilayah Galilea yang dikenal sebagai daerah yang tidak menghasilkan sesuatu yang baik. Yohanes 1 ayat 46 mengatakan itu. Anak Allah datang ke dunia dalam rupa manusia biasa untuk mengidentifikasikan dirinya dengan kita dalam kelemahan kita. Ibrani 4 ayat 15. Yesus tidak dipandang oleh umatnya sendiri. Ia diabaikan seperti tunas dari tanah yang kering. Bahkan ketika dia memulai pelayanan pengajarannya, mereka yang mendengar dia bingung karena dia, Yesus Kristus ini,
dianggap hanya, tekankan, hanya anak tukang kayu. Matius 13 ayat 55. Bangsa Yahudi mengantisipasi Mesias yang akan menunjukkan kemuliaan Tuhan, mengumpulkan orang-orang, dan dengan menunjukkan kuasanya, memimpin mereka menuju kemenangan luar biasa atas Romawi untuk mengantarkan zaman kemakmuran dan perdamaian. Itu pikiran mereka. Tapi bukan itu yang mereka dapatkan. Berdasarkan metafora Yesaya, Mesias tidak datang seperti tanaman mewah yang segar karena mendapatkan air yang cukup. Bunganya segar banget loh, kata kita. Bukan seperti itu. Muncul dari tanah yang subur dan gembur. Bukan juga seperti itu. Sebaliknya, Mesias itu datang seperti tanaman semak belukar yang layu, yang berasal dari padang gurun yang gersang, ibarat bertunas dari tanah yang kering. Di tengah-tengah kekeringan, Allah tidak berbicara selama 400 tahun. Kekeringan rohani terjadi, kegelapan yang paling pekat dialami. Dia muncul pada waktu itu. Harapan mereka tidak terpenuhi untuk membebaskan mereka daripada kekuasaan Romawi. Begitu mereka melihat dia muka dengan muka, Mesias tampak bagi mereka agak kerdil dalam penampilannya dan tidak menarik bagi mereka yang dianggap tanaman kering, yang kering dan gersang yang tidak dapat berbuah. Mereka memandang sebelah mata kepada Mesias ini. Mereka melihat kulit luar, mereka melihat sampul. Berapa sering kita melihat sampul dan mengabaikan isinya di dalam hal ini. Kita tertarik lebih banyak kepada kulit luar. Berapa banyak politisi yang menyampaikan kata-kata yang manis tanpa menepati janjinya. Kita terdorong dengan kata-kata yang manis. Alkitab jelas dan mengingatkan lagi dan lagi akan hal ini. Orang Amerika katakan, don't judge a book by its cover. Lihat, baca isinya yang ada di dalam. Itu yang lebih baik. Yesus datang bukan untuk dihormati dan untuk mendirikan kerajaannya di bumi ini. Aku datang bukan untuk dilayani, kata Yesus, tapi untuk melayani, memberikan hidupnya bagi kita. Yesus datang untuk direndahkan dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Matius 20 ayat ke-28. Dia harus membereskan masalah dosa sebelum dia bisa membawa orang ke dalam kerajaannya. Cuma orang-orang ini menolak dia. Umatnya sendiri menolak dia. Yohanes 1 ayat 11. Namun seperti begitu banyak tunas yang tampak mati dan tidak berguna, Yesus memiliki hidup di dalam dia. Dan dia membawa kehidupan baru kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Yohanes 14 ayat 6. Dia menyediakan jenis kehidupan yang tidak dapat diperoleh orang dari dirinya sendiri atau dari manusia lain, dari ahli politisi, tidak dapat. Digambarkan dalam Alkitab, jangan menggantungkan harapanmu kepada Mesir, kepada dunia. Tunas dari tanah kering terbukti sebagai tunas yang paling indah, yang paling mulia, dan paling memberi kehidupan. Semua yang tinggal di dalam dia, di dalam tunas yang berasal dari tanah kering ini, menghasilkan buahnya sendiri. Yohanes 15 ayat 1-8. Yesaya juga menulis tentang kemuliaan Mesias di masa depan. Maka pada masa itu Taruk dari pangkal Isai dikatakan. Ingat tadi, tunas dari tanah yang kering akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Tunas dari tanah yang kering tampak tidak berguna dan mereka membunuh dia. Lukas 24 ayat 20. Namun ketika dia bangkit dari kematian, dia membuktikan bahwa dia mengandung lebih banyak kehidupan daripada yang dapat dibayangkan siapapun juga. Dan dia terus menawarkan kehidupan yang sama kepada semua orang yang percaya kepadanya. Sekuat-kuatnya bunga, sehebat-hebatnya bunga, pasti akan mati. Kecuali bunga plastik lah ya, namanya juga plastik. Semua bunga yang lain pasti mati. Rumput pasti kering, kecuali rumput palsu. Nah, kita harus bisa melihat akan Mesias ini. Nah, di dalam closing statement saya, summary saya, tanpa kehadiran Kristus yang merupakan tunas dari tanah yang kering, manusia yang diibaratkan sebagai rumput yang kering dan bunga yang layu
akan dicampakkan ke dalam lautan api yang kekal, di mana hanya ada kertakan gigi yang tidak pernah akan berhenti. Dan Alkitab mencatat kita merasakan itu karena alat perasa kita tidak mati pada waktu itu. Inilah hukuman yang kita pilih. Namun kehadiran Kristus yang adalah sumber air kehidupan sanggup menyegarkan rumput yang kering dan bunga yang layu sehingga mereka dapat bertumbuh dengan baik, ibaratnya bunga yang bertunas dari tanah yang kering. Kristus sang sumber air kehidupan sanggup menyegarkan jiwa yang dahaga. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita datang kepada sang sumber air kehidupan, maka jiwa kita yang dahaga akan dipuaskan. Ini pun adalah pilihan kita pribadi, lepas pribadi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang tidak pernah berakhir. Kebenaran yang pasti memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman yang sudah ditaburkan ini sekalipun hamba-Mu berhenti berbicara, Roh Kudus tetap beracara. Sehingga apa yang didengarkan ini, firman-Mu ini boleh tumbuh di tanah yang subur dan boleh menghasilkan buah 100 kali ganda, 60 ganda, bahkan 30 kali ganda sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Teman yang dikasihi Tuhan, mari buka hati dan angkat tangan kita. Terimalah berkat Tuhan pada hari ini. Kiranya Bapa Surgawi menyinari wajah-Nya atas setiap daripada kita, membimbing kita ke hari yang tenang, membaringkan kita di padang yang berumput hijau, bahkan menyediakan makanan bagi kita di hadapan lawan kita, serta mengurapi kepala kita dengan minyak sehingga piala kita penuh melimpah. Tuhan membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Engkau akan naik terus, tidak pernah turun. Diberkatilah engkau saat engkau masuk. Diberkatilah engkau saat engkau keluar. Diberkatilah bakulmu. Diberkatilah tempat adonanmu. Diberkatilah kandunganmu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah sekolahmu. Diberkatilah pelayananmu. Apa saja yang engkau lakukan dan perbuat, Tuhan akan membuat engkau berhasil. Kiranya hikmat daripada Bapa Surgawi, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dan erat bersama Tuhan Allah Roh Kudus, tetap menyertai kita saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kali keduanya menyebut semua kita yang percaya kepadanya. Haleluya, semua umat Tuhan yang menerima berkat berkata, amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan berjumpa kembali atas seizin Tuhan, minggu depan, minggu pertama, bulan Maret, tanggal yang ke-6. Until then, tetap jaga kesehatan dan jalankan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.